Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 2 menit pertama perdagangan pada pagi hari ini. Di sini kita lihat pemirsa, IHSG terpantau menguat tipis 0,17% ke 8.402. Kemudian dari top gainers di sini ada Inet, kemudian Pegas, BRPT, PTRO, Archie, juga Dewa. Kemudian dari top losers pemirsa ada Goto, kemudian PJHB, Uang, Tron, dan juga KBLV ya. Ini terkait dengan sektoral. Penguatan dipimpin oleh sektor infrastruktur, disusul properti, kesehatan, kemudian untuk sektor-sektor yang melemah tipis di sini ada perbankan, industri, transportasi, dan juga teknologi. Baik, pemirsa, kita ke pembukaan perdagangan untuk bursa Asia pada pagi hari ini. Ada Nikkei yang dibuka menguat 0,38%, kemudian STI menguat 0,09%. Kospi, maksud kami STI tadi melemah 0,09% dan Kospi menguat 0,23%. Sementara itu Hang Seng melemah 0,53%. Dari saham-saham pilihan pemirsa, ada 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini. Ada BMRI, kemudian ada LSIP, ada Telkom, dan juga Unilever. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pagi hari ini bersama dengan Bapak Hans Kui, co-founder dari Pasar Dana. Baik, Pak Hans Kui, tadi kalau kita ulas sedikit terkait dengan pembukaan market pagi hari ini, kalau kita lihat tadi di top gainers tampaknya masih ada sejumlah saham Prajogo Pangestu ya, BRPT dan juga PTRO masih melanjutkan penguatan. Anda melihat kenaikan yang terjadi cukup signifikan kemarin, hari ini sebetulnya masih akan tendensi melanjutkan uptrend atau justru sudah perlu waspada profit taking nih Pak Hans Kui? Ya, market kita relatifly di atas ya, tetapi kalau kita melihat sentimen yang ada di global, nampaknya akan cukup positif ya. Jadi kalau shutdown pemerintah Amerika berakhir ya, yang terjadi itu kan data keluar. Data keluar itu kelihatannya data tenaga kerja akan buruk, sehingga probabilitas The Fed motong bunga kan lebih tinggi. Ya. Sehingga kalau itu kan sentimen positif bagi pasar kita. Kemudian kalau pemerintah Amerika dibuka lagi, itu dia akan perjalanan kan selama ini terganggu ya, penerbangan itu akan normal kembali, demand minyak akan meningkat ya, jadi kenaikan harga minyak relatif positif juga bagi harga komoditas. Jadi sebenarnya hal-hal ini cenderung positif ya bagi pasar ya, dan sehingga kalau kita lihat IHSG kita mungkin levelnya agak tinggi saat ini gitu ya. Jadi dia kenaikannya agak relatif terbatas, tapi potensi kenaikan masih sangat terbuka, terutama untuk tes 84 ya, level-level 84. Baik, baik. Anda melihat potensial uptrend masih ada diiringi dengan katalis positif dari market secara global begitu ya. Kita ke saham-saham pilihan Pak Hans Kui. Di sini ada saham pertama yaitu BMRI ya, direkomendasikan buy. Anda melihat ini kemudian market yang positif ini menjadi katalis positif untuk BMRI, atau boleh kita generalisasi Pak untuk saham-saham perbankan big caps ini akan ada momentum yang cukup baik saat ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat saham perbankan ya, big cap kita relatifly tertinggal kenaikannya dibanding saham Konglo ya. Ya. Jadi dalam periode seperti US itu kan, US itu lagi menarik, mereka lagi balancing portofolio. Jadi tadinya mereka sangat ditopang oleh saham-saham AI. Kemudian saham AI-nya agak stuck sedikit dan mereka pindah ke saham-saham yang lebih berfundamental Ya. ya, lebih punya value, maksudnya valuasinya relatif lebih murah. Nah, ini juga pasti akan terjadi pada pasar kita di mana big cap kita relatif murah ya valuasinya, sehingga Bank Mandiri kami rekomendasi beli ya, level 4610 ya sampai level saat ini 4748 ya, itu bagus untuk kita akumulasi beli. Kelihatannya saham akan bergerak sampai 4830, kemudian kalau bisa break kita pikir mungkin sekali akan balik ke 4980 atau mungkin sekitar 5 ribuan ya untuk saham Bank Mandiri. Baik, BMRI Anda rekomendasikan support di 4.600 dan juga resistance di 4.970. Kemudian untuk LSIP rekomendasinya seperti apa Pak? Ya, LSIP juga menarik ya. Kalau kita lihat gerakannya sideways, kelihatan kemarin
candlenya bergerak naik ya. Ya. Jadi kita merekomendasikan beli ya level LSIP 1370 gitu ya. Sampai level-level saat ini 1400-an. Nah, kita akan cut loss kalau harga saham turun di bawah 1340. Nah, target kita resisten terdekat LSIP ini 1475 ya. Kalau bisa tembus level ini kelihatannya mungkin aja nyampe 1500 ya untuk LSIP. Baik, angka 1370 sampai dengan 1400 ini boleh menjadi angka yang boleh menarik begitu ya untuk entry di LSIP. Untuk Telkom seperti apa Pak? Apakah menarik secara teknikal atau ada katalis positif lainnya yang menarik untuk Telkom? Telkom sebenarnya dalam tren yang naik ya. Ini Ya, salah satu kayaknya saham yang diakumulasi ya ketika ada rotasi terjadi di kita, dan kalau asing masuk salah satu yang dibeli juga Telkom. Jadi Telkom kita rekomendasikan beli ya 3.500 sampai dengan 3.560 area beli kita. Cut loss kalau turun di bawah 3.420. Nah, target pertama tes resisten 3630, kalau bisa tembus kelihatannya 3750 bisa dicapai oleh saham Telkom. baik baik, untuk saham Telkom, boleh menarik untuk kemudian entry di kisaran angka 3.500-an ya Pak Hanskwi. Kita bergeser Ya. ke Unilever, apakah kemudian Anda melihat, konsumsi ataupun daya beli cenderung meningkat di akhir tahun sehingga saham-saham seperti Unilever ini biasanya terdampak positif atau, menarik secara teknikal atau seperti apa review Anda? Ya, sesudah 3 kuartal konsumsi pertumbuhannya melambat, kita berharap kuartal 4 konsumsi lebih baik ya. Ya. Pertama, stimulus pemerintah udah masuk ke masyarakat. Yang kedua, belanja pemerintah meningkat. Jadi kalau kita lihat kemungkinan kuartal 4 itu ekonomi kita bisa naik ke 52, 5,3 pertumbuhan ekonominya. Nah, harusnya konsumsi meningkat, jadi Unilever salah satu yang menarik untuk akumulasi beli ya. 2460 ya level beli sampai dengan 2590 area akumulasi beli. Nah, kita akan cut loss kalau sahamnya turun di bawah 2400. Target kita yang pertama adalah menuju 2750, kalau bisa break ke 2840 untuk Unilever. Baik, itu dia 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada BMRI, LSIP, Telkom, dan juga Unilever tadi di support 2460 dan juga resistance di 2840. Pak Hanskwi, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, Anda proyeksikan IHSG bergerak seperti apa hari ini, support dan resistensinya, dan strategi yang perlu dicermati oleh para investor di perdagangan hari ini sampai dengan akhir pekan, Pak Hanskwi? Ya, indeks nampaknya berpotensi menguat biarpun terbatas ya, dengan support kita di 8338 dan resisten kita di 8478 ya. Kemungkinan dia akan menguat tapi terbatas. Nah, strategi investor kita adalah mulai beralih ke saham yang punya value yang baik gitu ya. Artinya sesudah kenaikan saham Konglow ya yang punya prospek bagus ke depan, Ya, nampaknya dunia beralih ke value ya. ya, Jadi ya. saham-saham big cap yang punya value bagus, valuasi murah itu bisa dicermati oleh pelaku pasar kita. Baik, Anda proyeksikan IHSG akan cenderung menguat terbatas di perdagangan hari ini, support di 8.338 dan resistance di 8.478. Boleh kemudian kita watchlist saham-saham yang memang secara value ini menjanjikan setidaknya untuk perdagangan hingga akhir tahun nanti ya Pak ya. Baik, terima Betul. kasih banyak Pak Hanskwi, co-founder dari Pasar Dana sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hanskwi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, pemirsa, kami masih akan hadir dengan berbagai update informasi lainnya. Kita akan segera kembali bergabung dengan rekan Wiki Adrian. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, Ocha dan juga pemirsa, ada informasi mengenai PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang melaporkan telah memproduksi 4 juta ton batu bara hingga September 2025. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.